Shalom anak-anak, kembali lagi kita berjumpa hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pembelajaran kita hari ini adalah arti bertobat. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia datang untuk menyatakan penyesalan akan dosa-dosanya. Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan selalu mau mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon pengampunan akan dosanya. Bahkan sekalipun pertobatan manusia dilakukan berulang kali dan kembali manusia memohon pengampunan, Tuhan selalu akan memberi. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya, yang disebut sebagai dosa asal. Manusia tidak luput atau terhindar dari perbuatan dosa karena imannya yang lemah. Dosa telah menguasai manusia. Manusia cenderung tidak mampu melawan bujukan iblis yang membawanya jatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang berdosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang berdosa tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Orang yang berdosa harus bertobat dan memohon pengampunan dosa supaya hidupnya selamat. Tuhan Maha Pengampun pasti mau mengampuni pertobatan yang sering kita lakukan berulang kali. Dengan demikian, maka hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak menjadi pulih kembali. Apakah arti bertobat? Dalam bahasa Yunani, bertobat berasal dari kata metanoio yang artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Dalam bahasa Ibrani, bertobat diwakili oleh dua kata, yaitu shub yang artinya kembali, dan nicham yang artinya merasakan kesedihan. Jadi pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki diri dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Sedangkan menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat mengandung arti berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Dia. Jadi kesimpulannya, bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Dalam pertobatan diperlukan komitmen atau tekad untuk mengubah hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Artinya, manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu dan merasa menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi baik. Pertobatan meliputi 3 hal. Pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Penyangkalan diri artinya kita harus mau mengatakan tidak terhadap dosa dan mau berubah. Yang kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Artinya, kita harus mau taat kepada perintah Tuhan dan rela untuk diajar dan diubahkan hatinya. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Artinya, kita harus mau diubahkan terus-menerus dan menjadi ciptaan yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita tentang materi arti bertobat.
kita sudah belajar bagaimana kita harus bertobat ketika kita melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Kita harus mau datang kepada Tuhan dengan penuh tekad. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi pada pembelajaran agama selanjutnya. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Shalom.